Delapan ini menjadi istri yang baik di mata suami agar semakin cinta. Bisa memiliki istri yang baik hati serta solehah tentu menjadi impian lelaki di muka bumi ini. Banyak suami yang buruk sekalipun ingin memiliki istri yang baik. Namun pada kenyataannya bisa menjadi istri idaman di mata suami tidaklah mudah. Bisa jadi ada saja godaannya. Setiap suami tentu memiliki kriteria tersendiri. Seperti apa istri yang baik menurut mereka? Namun, ketika Anda memiliki kriteria tersebut, maka suami akan semakin sayang, betah di rumah, setia, dan juga tidak mudah tergoda dengan wanita lain. Nah, lalu bagaimana sih cara menjadi istri yang baik dan juga solehah? Jawabannya tentu saja Anda harus mengerti apa yang menjadi keinginan suami. Untuk Anda yang masih belum menikah, mungkin akan butuh waktu dan penyesuaian. Namun jika Anda sudah menikah dalam waktu yang lama, maka Anda hanya perlu memperbaiki apa yang dirasa kurang. Nah, berikut ini adalah 8 ide untuk menjadi istri yang baik dan penyabar agar suami semakin sayang dan juga betah di rumah. Yang pertama adalah menerima suami apa adanya. Salah satu hal yang diidamkan suami dari seorang istri ialah mau menerima dia apa adanya. Mulai dari bentuk fisik, perilaku, hingga keadaan ekonomi. Anda pasti sudah sering mendengar masalah rumah tangga di mana istri minta cerai hanya gara-gara masalah ekonomi atau keadaan suami yang kurang sempurna. Jika Anda ingin menjadi istri yang baik, Anda harus menerima suami apa adanya, meskipun penghasilannya itu kecil sekalipun. Toh, sebelum menikah, Anda tentu sudah tahu suami Anda kerja di mana dan perkiraan gajinya itu berapa. Menerima bukan berarti pasrah dan tidak meminta apapun loh ya, tapi meminta sesuai dengan kemampuan suami. Jika memang suami belum ada uang, Anda bisa mensyukuri apa yang ada. Namun jika suami berkecukupan, Anda bisa meminta apapun selama hal tersebut tidak mendatangkan madorot dan memberatkannya. Ada salah satu cerita yang pernah saya dengar dari tentang pejabat yang di sini dia nekat korupsi karena istrinya itu merasa tidak cukup dengan gaji suaminya dan menuntut lebih. Sang suami akhirnya melakukan hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Dengan menjadi wanita yang neriman atau bisa disebut menerima apa adanya, Anda tidak akan memperberat pikiran suami dan dia pun juga tidak akan kebingungan hingga menghalalkan segala cara untuk menyenangkan Anda. Yang kedua adalah suami adalah prioritas utama. Sejak Anda memutuskan menikah dengan pria idaman Anda, secara otomatis Anda menjadi milik suami Anda. Oleh sebab itu, jangan pernah mengabaikannya sedikit pun. Meskipun Anda adalah seorang wanita yang bekerja dengan gaji Anda melebihi penghasilan suami, jangan membuat Anda itu merasa lebih tinggi darinya. Tetaplah bersikap membumi dengan tetap melayani, memasak untuknya, serta menjadikan dia itu orang nomor satu dalam hidup Anda. Jadikan suami berpikiran kamu memprioritaskan dia dibanding yang lain, maka suami akan makin bahagia dan tambah sayang pada Anda. Kemudian yang ketiga adalah jalin komunikasi yang baik. Salah satu cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga adalah jalinan komunikasi yang baik di antara pasangan. Bersikaplah jujur dan terbuka terhadap pasangan Anda, sehingga ketika muncul permasalahan rumah tangga, Anda bisa membicarakan baik-baik dengannya. Jangan malah Anda marah-marah atau mengomel yang mana malah bisa membuat kuping suami ini panas. Jika suami sedang dinas di luar kota, jangan lupa untuk menghubungi dan menanyakan kabarnya. Sekarang kan jarak jauh itu bukan alasan untuk tidak komunikasi. Toh sekarang ada smartphone yang memudahkan Anda untuk bertatap muka lewat ponsel. Saat suami kerja atau sedang tidak ada di rumah, sementara Anda
ingin pergi keluar, sebaiknya Anda tetap minta izin kepada suami terlebih dahulu, sehingga ketika suami pulang, dia tidak akan kebingungan untuk mencari Anda. Nah, kemudian yang keempat adalah menghormati suami. Meskipun Anda merupakan seorang wanita karir yang bahkan gaji Anda lebih besar dari suami, sebaiknya tetaplah hormati dia sebagai kepala keluarga. Karena saat suami tidak merasa dihormati, dia akan tersinggung dan sakit hati. Oleh sebab itu, hargai dan hormatilah suami Anda, terutama ketika Anda berdua ini sedang bersama dengan orang lain. Jangan sekali-kali merendahkannya di depan orang tua Anda, saudara maupun teman-temannya. Apalagi jika sudah menyangkut pekerjaan dan penghasilannya yang lebih kecil dari Anda. Meskipun tujuan Anda hanya bercanda, suami Anda belum tentu bisa menerima. Jangan salahkan ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Anda. Dia akan mengungkit-ungkit apa yang Anda katakan tentangnya kepada orang lain. Jadi, apapun keadaan dia sekarang, tetaplah hormati dia, karena bagaimanapun juga dia adalah imam bagi Anda. Kemudian yang kelima adalah memberi semangat di saat dia sedang terpuruk. Ada kalanya seseorang akan merasa terpuruk karena terjerat suatu masalah. Begitu juga dengan suami Anda. Misalnya kena PHK, bisnis mengalami kebangkrutan, atau masalah yang lainnya. Ketika suami Anda ini sedang terpuruk seperti itu, Anda harus bisa menempatkan diri menjadi istri yang baik dengan terus menyemangatinya. Bukan malah menyalahkan atas apa yang terjadi dengan suami Anda. Contohnya saja ketika suami Anda kena PHK dari kantor tempat dia bekerja. Anda bisa memberikan masukan-masukan positif agar dia itu tetap semangat untuk mencari pekerjaan lain atau merintis usaha sendiri dari nol. Dan kemudian keenam adalah berkatalah dengan santun dan juga sopan. Kalau membahas perkataan sopan dan juga santun, saya jadi teringat film Suami-Suami Takut Istri, di mana istri pemeran utama sangat cerewet dan suka menuntut. Sang suami pun merasa tersiksa dan akhirnya membentuk komunitas suami takut istri. Mungkin ini hanya film, namun hal tersebut bisa saja terjadi di dunia nyata. Ada banyak kasus di mana seorang suami akhirnya menceraikan istrinya karena tidak tahan dengan omelan dan kata kasarnya. Sehingga dia lebih memilih mencari wanita salehah yang lebih mau menerima dan menghormatinya sebagai seorang suami. Oleh karena itu, jangan biarkan kasus seperti itu menimpa keluarga Anda. Jika sekarang Anda merasa kurang sopan terhadap suami, perbaiki dengan segera agar hubungan kalian ini terjalin dengan baik. Lemah lembut kepada suami adalah salah satu ciri-ciri wanita baik dan juga solehah. Bahkan disebutkan bahwa salah satu tanda ahli surga adalah wanita yang lemah lembut dan bijaksana. Sopan bukan berarti menjadi pendiam, namun menurunkan dan melembutkan suara saat berbicara kepada suami. Hanya gunakan kata yang baik saja saat berbicara. Hindari penggunaan kata yang kasar karena hal tersebut bisa saja menyakiti hati suami. Kemudian yang ketujuh adalah jangan malu mengekspresikan cinta Anda. Wanita memiliki sifat yang cenderung pemalu. Sangat jarang wanita mau mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu kepada pria yang dia sukai. Entah itu karena gengsi atau menunggu si pria yang menyatakan cinta terlebih dahulu. Namun, Anda harus ingat bahwa sekarang itu Anda sudah berstatus sebagai istrinya. Jadi, kenapa harus malu mengekspresikan cinta Anda? Toh, dia sudah menjadi suami Anda. Memberikan sebuah ciuman mesra, memanggilnya dengan sebutan sayang, atau bahkan tiba-tiba memeluknya tentu akan membuat suami merasa bahagia. Jangan Anda menunggu suami terus yang melakukan itu. Kemudian yang kedelapan adalah menjaga penampilan untuk tetap cantik. Salah satu kelemahan utama seorang laki adalah matanya. Mereka menyukai wanita yang cantik, bahkan jika mereka sudah menikah sekalipun. Jadi jagalah penampilan Anda agar selalu cantik di matanya. Kemudian kriteria cantik setiap laki-laki itu berbeda.
Jadi Anda harus menanyakan kepada suami Anda, penampilan seperti apa yang dia sukai. Tanyalah make up seperti apa yang cocok untuk Anda, wangi parfum apa yang dia sukai, pakaian mana yang membuat dia terpesona jika Anda memakainya, dan lain sebagainya. Jika Anda bisa memenuhi suami Anda, dia pasti akan terus menyayangi Anda. Jangan Anda malah mengabaikan penampilan, karena saat ini semakin banyak wanita cantik yang sering menggoda suami orang. Salah satu kelemahan seorang laki-laki adalah matanya. Mereka menyukai wanita yang cantik, bahkan jika mereka sudah menikah sekalipun. Jadi, jagalah penampilan Anda agar selalu cantik di matanya. Selanjutnya, itu beberapa ide yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkan kasih sayang lebih dari seorang suami. Namun jika Anda tidak mau ribet dengan beberapa tips tadi, Anda bisa menggunakan sarana pengasihan supaya suami Anda selalu sayang kepada Anda. Nah, silahkan konsultasikan kepada saya dengan cara menghubungi nomor admin saya, Maya, di nomor 085660555575. Sekian dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya.